Hai semuanya, perkenalkan nama saya Feby Nur Fatimah, NIM 118206033 dari jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu osmosis pada kentang. Kalau kalian penasaran apa aja bahannya, bagaimana kerjanya, dan hasil akhirnya itu seperti apa, kalian harus tonton terus ya. Sebelum melakukan praktikum, kita harus tahu dulu tujuan praktikum kali ini tuh apa aja. Tujuan praktikumnya yaitu yang pertama, mengetahui peristiwa osmosis pada kentang. Yang kedua, mengetahui perbedaan pada percobaan proses osmosis pada kentang apabila menggunakan larutan gula 10%, 20%, 30%, dan air suling. Yang ketiga, menganalisis perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, setelah kita mengetahui tujuan praktikumnya, kita juga harus tahu osmosis itu pengertiannya apa sih? Osmosis adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Proses ini biasanya melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Osmosis itu difusi air melalui membran semipermeabel dari larutan yang banyak air ke larutan yang sedikit air. Definisi paling sederhananya yaitu difusi air melalui membran semipermeabel atau permeabel hanya kepada pelarut, tidak kepada terlarut. Nah, setelah kita mengetahui osmosis itu apa, kita lanjut ke alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Ya, kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama, ada alat. Nah, alat apa aja sih yang kita butuhin untuk praktikum kali ini? Ada 8 buah gelas, ada pisau, ada mistar, dan ada tisu. Yang kedua, bahan. Bahan apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama, ada kentang mentah. Yang kedua, ada kentang kukus. Yang ketiga, ada sukrosa atau gula pasir. Yang keempat, ada air mineral atau air suling. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahannya, yuk kita lanjut ke langkah kerja. Langkah yang pertama, kupas kentang mentah dan kentang kukus. Setelah dikupas, potong menyerupai dadu. Usahakan ukurannya itu sama, antara lebar, panjang, dan tingginya itu sama. Langkah yang kedua, buatlah larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30%. Nah, 10% ini sama dengan 10 gram, 20% sama dengan 20 gram, dan 30% itu sama dengan 30 gram. Langkah yang ketiga, masukkan 100 ml air ke dalam masing-masing gelas tersebut, dan setelah memasukkan air 100 ml, jangan lupa untuk mengaduk larutan tersebut hingga merata. Langkah yang keempat, masukkan irisan kentang kukus dan irisan kentang mentah ke 8 gelas yang berbeda. Jadi, setiap gelas itu berisi masing-masing 3 irisan kentang. Langkah yang kelima, amati setiap irisan kentang di dalam gelas, lalu amati dalam 3 kondisi yang berbeda, yaitu yang pertama, pada saat awal dimasukkan ke dalam gelas, yang kedua, 30 menit setelah direndam, yang ketiga, 60 menit setelah direndam. Nah, beginilah kondisi kentang yang sudah direndam selama 30 menit. Nah, yang ini kentang yang mentah. Lalu yang ini kentang yang dikukus. Nah, ini dia kondisi kentang yang sudah direndam selama 60 menit. Setelah direndam 60 menit,
Angkatlah irisan kentang tersebut satu persatu. Selanjutnya, dilap menggunakan tisu dan kembali diukur panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Pada percobaan yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel bahwa osmosis pada kentang dengan 4 larutan yang berbeda, yakni menggunakan 10 gram glukosa, 20 gram glukosa, 30 gram glukosa, dan air suling. Dapat diketahui pada tabel bahwa dari percobaan ini terdapat perubahan ukuran kentang. Perubahan ukuran tersebut tidak hanya bertambahnya ukuran, namun juga berkurangnya ukuran. Hal ini dapat terjadi karena sifat larutan yang hipotonis maupun hipertonis terhadap kentang. Pada larutan gula, kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotosis terhadap larutan gula, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena kentang yang telah dimasukkan ke dalam larutan gula mengalami penyusutan berat dari berat semula karena air bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi, di mana hasil dari praktik yang telah dilakukan bahwa air gula yang terdapat di dalam gelas tersebut memiliki kerapatan tinggi, sedangkan kentang memiliki kerapatan yang rendah. Setelah kentang dimasukkan ke dalam air gula selama kurang lebih 1 jam, kentang tersebut menjadi lebih ringan serta warnanya pun lebih kusam. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak pengurangan beratnya. Demikian praktikum kali ini. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.